Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfaris dari kelompok 4. Kami di sini akan membahas materi mengenai penulisan esai dan membaca kritis. Baiklah, sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 4. Pertama, yaitu saudari Putri Wulandari, dan yang kedua adalah saudari Lala Afriani. Selanjutnya, pembahasan materi pertama yang akan disampaikan oleh saudari Putri Wulandari. Kepada saudari Putri Wulandari, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi kali ini. Sebagai pemateri pertama, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul tentang Hakikat Penulisan Esai dan Membaca Kritis. Nah, sebelum masuk ke pembahasan inti, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari esai dan membaca. Esai merupakan suatu karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas, lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Sedangkan membaca adalah suatu upaya yang dilakukan pembaca untuk memperoleh suatu pesan atau informasi. Selanjutnya adalah macam-macam ukuran, gaya, dan isi esai. Mengenai ukuran esai, ada yang menyatakan bebas, ada yang menyatakan sedang, dan ada pula yang dapat dibaca sekali duduk. Mengenai isi esai, ada yang berupa analisis, ada yang berupa penelitian, dan ada yang berupa uraian. Dan terakhir, mengenai gaya esai, ada yang bebas dan ada yang teratur. Selanjutnya adalah 3 komponen keterampilan membaca. Yang pertama, pengenalan aksara serta tanda-tanda baca. Yang kedua, koleksi aksara serta tanda-tanda baca dengan unsur linguistik yang formal. Yang ketiga adalah hubungan lebih lanjut dari A dan B dengan makna atau meaning. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Putri Wulandari telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh saudari Lala Afriani. Kepada saudari Lala, disilakan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya sedikit waktu untuk menjelaskan materi. Karakteristik penulisan esai. Sebuah karangan dikategorikan esai bila karangan tersebut berjumlah 500 sampai 1500 kata. Ciri lain esai adalah struktur penulisan. Struktur esai terbagi menjadi 3 bagian yang diwujudkan dalam bentuk paragraf, yaitu bagian pertama, pendahuluan dan pengantar, bagian kedua, isi atau pendahuluan, bagian ketiga, penutup. Ciri yang paling membedakan esai dengan jenis karangan lain berkaitan dengan gaya bahasa, yaitu pilihan kata, struktur kalimat, dan gaya penulisan. Selanjutnya, jenis-jenis esai. Jenis-jenis esai ada terdapat 6 macam. 1. Esai deskriptif. Esai jenis ini dapat menuliskan subjek atau objek apa saja yang dapat menarik perhatian pengarang. 2. Esai tajuk. Esai jenis ini dapat dilihat dalam surat kabar dan majalah. 3. Esai cukilan watak. Esai ini memperbolehkan seorang penulis membeberkan beberapa segi dari kehidupan individual seseorang kepada para pembaca. 4. Esai pribadi hampir sama dengan esai cukilan watak, akan tetapi ditulis sendiri oleh pribadi tersebut tentang dirinya sendiri. 5. Esai reflektif. Esai reflektif ditulis secara formal dengan nada serius. 6. Esai kritik. Dalam esai kritik, penulis memusatkan diri pada uraian tentang seni, misalnya lukisan, tarian, pahat, patung, teater, kesusastraan. Esai kritik bisa ditulis tentang segi tradisional. Selanjutnya, fungsi-fungsi membaca kritis. 1. Fungsi intelektual. Dengan banyak membaca, kita dapat meningkatkan kadar intelektualitas dan membina daya nalar kita. 2. Fungsi pemacu kreativitas. Hasil membaca kita dapat mendorong, menggerakkan diri kita untuk berkarya, didukung oleh keleluasaan, wawasan, dan kepemilikan kosakata. 3. Fungsi praktis. Kegiatan membaca dilaksanakan untuk memperoleh pengetahuan praktis dalam kehidupan.
Misalnya teknik memelihara ikan lele, teknik memotret, resep makanan dan minuman, cara membuat alat rumah tangga, dan masih banyak yang lainnya. 4. Fungsi rekreatif. Membaca digunakan sebagai upaya menghibur hati, mengadakan tamasya yang mengasihkan. Contohnya, bacaan-bacaan ringan seperti cerita humor, fabel, karya sastra, dan lain-lain. 5. Yang terakhir, fungsi informatif. Dengan banyak membaca informatif, seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain, dapat memperoleh berbagai informasi yang sangat diperlukan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tujuan membaca kritis. 1. Untuk mengetahui penemuan-penemuan yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh. 2. Untuk mempertinggi potensialitas setiap pribadi. 3. Untuk menemukan atau mengetahui apa yang terjadi pada setiap bagian cerita. 4. Untuk menemukan apakah tokoh berhasil atau hidup dengan ukuran-ukuran tertentu. 5. Yang terakhir, untuk memperoleh pengetahuan umum dan berbagai informasi tertentu yang sangat berguna bagi kehidupan. Baiklah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Lala Afriani telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi mengenai teknik-teknik dalam membaca kritis dan langkah-langkah dalam membaca kritis. Yang pertama adalah teknik dalam membaca kritis. Pertama, mengerti isi bacaan. Artinya, kita harus terlebih dahulu mengerti apa maksud dari bacaan tersebut. Yang kedua adalah menguji sumber dari penulis. Yang ketiga adalah adanya interaksi antara penulis dengan pembaca. Yang keempat adalah terbuka terhadap setiap gagasan penulis. Materi selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah dalam membaca kritis. Yang pertama yaitu menyadari pengetahuan apa yang telah dimiliki setelah membaca tulisan tersebut. Yang kedua adalah kita harus menetapkan sasaran sampai mana kita harus membaca bacaan tersebut. Yang ketiga yaitu mencari gambaran secara umum. Yang keempat yaitu memberi tanda pada poin-poin yang penting. Artinya kita memberikan tanda pada poin-poin yang kita anggap penting pada isi bacaan tersebut. Dan yang keempat, memahami apa yang telah kita beri tanda tadi. Artinya setelah kita menandai poin-poin yang kita anggap penting, kemudian kita harus memahami terlebih dahulu apa maksud dari poin-poin itu. Dan yang terakhir adalah pembahasan ulang, yaitu untuk meneliti apakah semua sasaran sudah dicapai atau belum. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata dan salah informasi, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.